Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang sedang menantikan keputusan pemerintah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, tentu dengan harapan tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer yang melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu ASN PNS maupun ASN P3K. Tentunya itu semuanya adalah harapan para honorer sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa untuk menuntaskan persoalan honorer di tahun 2023 yaitu hanya dengan cara diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga muncul pernyataan bahwa pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah tinggal satu nama saja, yaitu aparatur sipil negara. Tidak ada istilah honorer si A, PNS si B, P3K si C, dan seterusnya. Itu adalah salah satu hal yang perlu direkam oleh seluruh honorer bahwa memang pemerintah benar-benar komit untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan dalam hal penyelesaian tenaga honorer. Nah, informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI sebut RUU ASN 2023 jadi angin segar bagi tenaga honorer. Dan bahkan ini bukan hanya angin segar Bapak Ibu, karena memang sudah ketuk palu dan sudah sah menjadi undang-undang aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu honorer, mari kita simak bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru yang menjadi harapan baru bagi Bapak Ibu honorer setanah air. Simak informasi yang sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang disebut dengan DPR RI berharap dengan disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah terlaksana pada 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, maka tenaga honorer sudah tidak lagi gelisah. Ada apa dengan itu? Karena harapannya itu sudah dicetuskan melalui pengesahan Undang-Undang ASN yang baru, di mana dalam Undang-Undang ASN yang baru itu harapan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara sudah tertuang di dalamnya. Bahkan dalam RUU ASN tersebut yang sudah disahkan menjadi undang-undang, harapan honorer untuk diangkat menjadi ASN itu, baik PNS maupun P3K juga telah termuat dalam isi Undang-Undang ASN yang baru. Karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah mengambil satu titik kesepakatan akan melakukan penghapusan tenaga honorer alias non-ASN pada bulan November 2023. Maka mengantisipasi hal tersebut, sebelum tiba 28 November 2023, maka pemerintah sepakat bersama dengan DPR RI ketok palu RUU sah menjadi undang-undang ASN sehingga honorer selamat dan mengenai pengangkatan atau penataannya diperpanjang, ditunda dari 28 November 2023, diperpanjang sampai Desember 2024 tahun depan. Tentunya kita bertanya ya, kira-kira apa maksudnya ini? Kenapa sampai Desember 2024? Karena telah tertuang bahwa setelah RUU disahkan menjadi undang-undang ASN, paling cepat 6 bulan, maka hal tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan pemerintah turunan undang-undang dari ASN tersebut. Jadi suatu yang wajar kalau penataan honorer ini diperpanjang sampai Desember 2024. Kalau kita berpatokan pada apa yang telah disampaikan bahwa 6 bulan setelah Undang-Undang ASN itu disahkan, berarti pengesahannya Oktober, maka kita hitung 6 bulan ke depan,
Berarti paling cepat itu April 2024, realisasi dari apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN tersebut akan didapatkan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan para P3K. Maka dari itu tidak heran bila sebelumnya banyak tenaga honorer yang merasa khawatir. Suatu hal yang wajar karena memang honorer berandai-andai jika di PHK, maka apa yang harus dilakukan. Tetapi dengan sahnya RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN, harapan honorer benar-benar tercapai. Lantaran memikirkan nasibnya seusai kebijakan penghapusan direalisasikan bulan November mendatang. Meski demikian, dengan disahkan RUU Ketua DPR RI berharap hal ini bisa menjadi kabar gembira untuk seluruh pegawai honorer di seluruh tanah air Indonesia. Bagi tenaga honorer, di sini disampaikan katanya, saya berharap undang-undang ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November ke depan ini. Ini kata Puan disadur dari dpr.go.id pada hari Jumat 10 Juni 2023 bulan yang lalu. Lebih lanjut, politisi asal PDI Perjuangan itu juga memastikan dengan disahkannya Undang-Undang ASN terbaru, maka ia menjamin tidak akan ada pemecatan alias PHK atau pemutusan hubungan kerja honorer untuk setiap pegawai honorer di seluruh Indonesia. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di PHK, ujarnya. Syukur alhamdulillah, hal ini sudah ada dasar hukumnya. Diketahui kini pemerintah dan DPR sepakat untuk menyediakan jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang dari dulu hingga saat ini tidak kunjung selesai. Maka hal ini dirancang pemerintah bersama dengan DPR RI, maka penataan tenaga honorer atau penyelesaian ini sampai dengan Desember 2024. Terakhir, Puan menambahkan dengan adanya undang-undang ASN terbaru, maka tidak boleh lagi ada pegawai honorer yang merasa ditelantarkan. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa dengan adanya undang-undang ASN terbaru, maka tidak boleh lagi ada honorer yang ditelantarkan. Terkhusus bagi pegawai yang sudah lama mengabdi atau bekerja kepada negara, sehingga menurutnya penting untuk diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara. Tentu itu adalah satu apresiasi untuk menghargai dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang cukup berkepanjangan. Pengakuan bahkan ada yang sampai puluhan tahun, ya, ada yang sampai kurang lebih 20 tahun sudah mengabdi. Ini terutama para honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang mengabdi di instansi pemerintah yang sudah lama. DPR dan pemerintah sepakat dalam undang-undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer. Apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi, justru mereka ini yang diprioritaskan pungkasnya. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang segera akan dituntaskan, sehingga nantinya impian Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN dalam waktu yang cepat bisa tercapai. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.